Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mari kita buka ta'lim kita dengan membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Baik, pada kesempatan kali ini, kemarin kita sudah sampaikan sejarah dari Isra. Sekarang Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Naiknya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa di Palestina langsung ke Sidratul Muntaha, terus lagi. Dan di sini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang mulia, dan kalau bukan karena dirinya, yang lain itu tidak akan ada. Di sini pun juga tampak analisa kita harus berbeda mungkin dalam artian kalau selama ini kita yang menganggap bahwa Jibril yang mengajari Nabi Muhammad, bukan, tapi gurunya itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ketika di langit ketujuh tak sanggup dia, buruk tak bisa. Buruk itu tak bisa menemaninya. Kenapa? Kalau sempat ditemaninya, fasada, binasa. Jibril, kalau dia juga menemaninya, itu binasa itu. Nah, di sini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah kekasih Allah, mengalahkan Jibril, Ruhul Kudus. Kenapa ini kita harus sampaikan? Karena ada asumsi yang menjadi guru itu adalah malaikat Jibril. Tak benar. Kalau seandainya Jibril yang menjadi guru, dia akan pantau terus sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seorang guru menyuruh muridnya ke satu tempat yang mana dia tidak pernah ke tempat tersebut. Kenapa tidak butuh burak? Nabi Muhammad itu lebih cepat perjalanannya daripada burak itu sendiri. Nah, ini bisa kita lihat. Jadi anasir yang ada pada diri Muhammad itu terdiri dari 3 unsur. Terdiri dari 4 unsur. Yang pertama Ruhul Kudus, ruh yang suci. Ini dalam bahasa Al-Quran wa nafakhtu fihi ruh, ditiupkan dia. Yang kedua ada Ruhul Nabat. Ruhul Nabat ini yaitu seperti ruh yang ada pada tumbuh-tumbuhan. Jadi postur tubuh kita ini akan terus berkembang, tapi tidak selamanya. Tidak selamanya. Kalau sempat misalnya terus berkembang, repot kita ini. Seandainya gigi kita saja lah setiap harinya bertambah, bingung gitu. Bingung. Ada ruh yang dinamakan dengan Ruhul Hayawan. Artinya di hewan-hewan itu juga ada ruhnya. Ada yang terakhir yaitu Ruhul Jamal
ruh yang menurut ilmu biologi itu benda mati, tapi menurut kajian kita dalam artian ketika kita sampaikan mengenai Isra wal Mi'raj itu tidak ada yang mati. Benda-benda itu sendiri pada prinsipnya memiliki ruh. Mana buktinya? Rasul ketika dia berjalan, dimanapun tempat yang dia lalui semua bertitip salam. Tumbuh-tumbuhan mengucapkan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Batu-batuan bersalam. Ketika Nabi Muhammad naik ke Gua Sur, itu bergetar seluruhnya. Kenapa? Karena mereka merindukan sekali bahwa buminya itu diinjak oleh kaki yang mulia, yaitu kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana dimulai? Dari Palestina itu ada Masjid Akbar, ada Masjid Shahir. Dari Masjid Shahir itulah Rasul naik. Jumpa di langit pertama. Jumpa di langit pertama itu dengan Nabi Adam. Tapi tetap sebelum masuk itu ditanya penjaga pintu langit yang pertama, man anta wa man ma'aka, siapa ente gitu katanya. Ana Jibril wa ma'i Muhammad. Oh, langsung ketika disebut nama Muhammad terbuka seluruhnya. Apa yang dikatakan oleh Nabi Adam? Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya walad. Apa kata Nabi Muhammad? Kuntu nabiyan qabla bu'is. Sebenarnya secara kenabian saya itu lebih pertama nabi daripada Adam. Secara kenabian, tapi dalam prosesnya Adam itu sudah ditakdirkan menjadi khalifah yang pertama. Artinya Adam itu semuanya dikarenakan ada nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita nanti paham mengenai ini, perpisahan itu sebenarnya tidak ada. Bahkan ada diistilahkan dengan pernikahan zahir dan batin, pernikahan ruhaniyah. Mana buktinya Pak Ustadz? Nabi Muhammad meninggal. Di mana kuburannya? Ya udah di kamarnya. Apa yang dilakukan Aisyah setelah Nabi Muhammad meninggal? Masuk dia ke rumah, itu dibukanya jilbabnya. Kenapa? Karena itu dia menganggap bahwa Rasulullah sebagai suaminya itu tidak pernah mati secara ruh. Tidak pernah. Begitu seterusnya. Sampai-sampai ayahnya ketika sudah dekat ajalnya, Abu Bakar izin, ya Aisyah Ummul Mukminin, boleh enggak aku kalau besok aku mati jangan pisahkan aku dengan kekasihku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bentar, di sinilah muncul juru kunci itu. Diizinkan, dia tetap buka auratnya karena ayahnya adalah walinya. Tapi ketika yang meminta itu Umar, ya Ummul Mukminin, andai juga aku meninggal, jangan pisahkan aku dengan tuanku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Begitu juga dengan kekasihku. Semenjak ini, setelah dapat izin, bentar, masuk dia ke sana. Ngobrol tuh. Apa yang ngobrol? Ruh ketemu dengan ruh. Ya silahkan. Mulai itu ketika Aisyah mau masuk ziarah ke kuburan Rasul, dia tidak berani lagi membuka auratnya. Kenapa? Karena ada jasad Umar bin Khattab di sana. Jadi ini mohon maaf, orang yang antipati dengan ziarah kubur, orang yang mencemeh ziarah kubur, berapa tahun Aisyah itu tidur bersama mayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak betul, tak
betul kalau kita lihat dari sejarah. Mudah-mudahan ini menjadi bahasanya, kajian Isra Mi'raj ini memang tidak bisa menggunakan logika saja, tapi dia harus berangkat dari keimanan. Kita tutup majelis yang mulia ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.